Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Materi kali ini saya akan menyampaikan tentang statistik deskriptif. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa statistik deskriptif ini adalah salah satu macam dari statistik penelitian. Ya, kalau ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, kalau statistik deskriptif itu fungsinya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, sederhananya seperti itu. Statistik inferensial fungsinya untuk menganalisis agar peneliti bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil tersebut. Oke, jadi sederhana seperti itu. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini kita bisa lihat statistik, ya. Ada deskriptif, ada inferensial. Nah, kita bisa lihat juga inferensial itu terbagi dua, ada yang parametris, ada yang non parametris. Jadi mungkin kita bisa langsung lihat penjelasannya. Nah, statistik deskriptif ini berfungsi di sini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti. Ya, tidak kelihatan ini, kita kecilkan saja. Kita taruh di bawah saja lah. Nah, jadi fungsinya di sini pada intinya statistik deskriptif itu berfungsi untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran. Jadi peneliti bisa menjelaskan sekumpulan data yang dia dapatkan melalui kuesioner, terutama yang menghasilkan data angka. Nah, angka itu bisa Anda deskripsikan dan Anda bisa memberikan gambaran terhadap pembaca, gitu ya. Oke, ada juga di sini statistik inferensial berfungsi untuk menganalisis sampel. Jadi kalau statistik deskriptif itu bisa di populasi yang mendeskripsikan seluruh gambaran data yang Anda dapatkan melalui populasi. Nah, kalau statistik inferensial itu Anda bisa mengambil sampel dari populasi tersebut. Ya, jadi sampel itu diambil dari populasi. Jadi sampel itu sebagian dari populasi. Jadi sampel itu yang mewakili populasi. Misalkan dalam mahasiswa IAIN gitu ya, seluruh mahasiswa saya ambil sampel ya, karena terlalu banyak datanya, ada 5.000 misalkan ya, saya ambil 3.000 gitu. Nah, itu 3.000 itulah adalah sampel, dianggap mewakili dari 5.000 tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penjelasan parametris. Nah, statistik parametris ya, itu bekerja bisa digunakan pada data interval atau rasio. Jenis data itu, jadi parametris itu hanya mengenal data interval atau rasio. Selanjutnya, statistik parametris juga hanya mengenal data normal. Jika datanya tidak normal, tentu bukan menggunakan statistik parametris. Nah, berbeda dengan non parametris ya, data yang dikenal hanya nominal atau ordinal, dan data tidak harus normal. Normal bisa, tidak normal bisa. Jadi ini keuntungannya ya. Tetapi non parametris hanya mengenal data nominal dan ordinal ya. Jadi seperti itu pembagiannya. Oke, selanjutnya statistik deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan melalui yang pertama bisa digambarkan melalui penyajian data. Nah, bisa digambarkan, Anda bisa mendeskripsikan melalui pengukuran gejala pusat, mean, median, modus. Dan selanjutnya Anda juga bisa menggambarkan data tersebut melalui pengukuran variasi kelompok data. Baik, kita langsung jelaskan saja. Nah, di sini penyajian data bisa kita lihat. Nah, penyajian data ini Anda menyajikan menggunakan prinsip data itu bisa terkomunikasi dengan baik, bisa dipahami dengan baik, menarik, dan juga lengkap. Dan juga tujuannya untuk meringkas data yang sekian ribu banyak, Anda bisa meringkas melalui penyajian data.
Nah, penyajian data ini ada berbagai bentuk ya. Ada tabel frekuensi. Itu biasanya menggunakan interval ya, dan menggunakan frekuensi untuk mendeskripsikan data. Dan selanjutnya ada data grafik, ada diagram lingkaran atau bisa dibilang V-chart, dan selanjutnya ada piktogram, grafik gambar. Nah, jadi bentuk penyajian data dari sekelompok data yang Anda dapatkan melalui kuesioner bisa Anda tampilkan, bisa Anda sajikan melalui kelima bentuk penyajian data ini. Selanjutnya ada juga sentral tendensi ya. Sentral pusat, gejala pusat gitu ya. Jadi bisa dijelaskan melalui mean, median, dan modus yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi selain dengan bentuk penyajian data tabel dan sebagainya tadi, bisa juga melalui mean, rata-rata, median, titik tengah, dan angka yang sering muncul pada sekelompok data itu, yaitu modus ya, bisa disebut modus. Oke, saya rasa ini cukup jelas, sudah kita pelajari minggu kemarin. Kita lanjutkan. Oke, lanjut pengukuran variasi kelompok. Jadi selain dari penyajian data, Anda bisa menjelaskan deskripsi data melalui sentral tendensi atau pengukuran gejala pusat. Dan satu lagi yang terakhir itu bisa dilakukan dengan melihat variasi kelompok data. Nah, bagaimana caranya, Pak? Nah, variasi itu bisa dilihat melalui perhitungan rentang data. Jadi dari sekelompok data itu Anda bisa menjabarkan rentang datanya. Selain itu bisa menggunakan standar deviasi, atau di bahasa Indonesia bisa menggunakan simpangan baku. Tidak terlihat ya, simpangan baku gitu ya. Ini ada foto saya, ada gambar saya menghalangi ini. Oke, lanjut. Ada juga dengan varians. Sebenarnya standar deviasi itu adalah akarnya varian. Jadi kalau Anda mau kalau Anda sudah dapat varian, Anda mencari standar deviasi, tinggal diakarkan gitu. Atau sebaliknya, Anda sudah dapat standar deviasinya, Anda mau mencari varian, ya tinggal dikuadratkan gitu. Dapat gitu ya. Jadi sebenarnya Anda dalam satu perhitungan Anda bisa dapat dua pengukuran standar deviasi kelompok dan juga varians. Nah, di sini juga banyak yang bertanya, bagaimana Pak saya memilih teknik untuk saya? Apakah teknik itu peneliti bebas memilih? Tentunya di sini peneliti bisa memilih. Saya garis bawahi, peneliti bisa memilih berdasarkan syarat dan ketentuan gitu ya. Jadi semua teknik itu tidak semuanya bisa digunakan ya. Semua teknik itu hanya kenal bentuk macam-macam data tertentu. Dia hanya bisa digunakan untuk bentuk hipotesis tertentu ya. Jadi saya berikan ya tabel panduan untuk memilih teknik statistik. Jadi di sini Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan data dan bentuk data Anda. Jadi bukan berdasarkan saya lebih suka pakai korelasi produk momon, saya lebih suka pakai ini. Bukan seperti itu. Jadi melihat data Anda dulu, baru Anda bisa menentukan teknik statistik. Oke, di sini bisa kita lihat itu ada pengkategorian, ada dikategorikan dengan macam data, nominal, ordinal, ada interval, dan rasio ya. Kalau penelitiannya itu hanya satu variabel, itu hanya biasa penelitian deskriptif ya itu ya. Nah, bisa kita gambarkan saja coba. Nah, di sini. Nah, ya. Nah, penelitian ini biasanya hanya melibatkan satu variabel, biasanya penelitian studi gitu. Misalkan contoh dalam penelitian komunikasi, bentuk komunikasi pada kelas KPI gitu ya. Jadi saya melihat bentuk komunikasi di sana, bagaimana komunikasi antar pribadinya, bagaimana. Jadi saya menjelaskan di situ bagaimana Anda proses-proses Anda bisa berkomunikasi dalam kelas. Nah, seperti itu. Jadi itu hanya satu variabel, saya hanya menjelaskan aja gitu. Setelah dapat data ya sudah, inilah datanya gitu.
Nah, penelitian bentuk hipotesis deskriptif ini biasanya kalau data yang nominal menggunakan binomial dan X kuadran one sample. Ada juga menggunakan, kalau datanya ordinal menggunakan run test. Kalau datanya interval atau rasio bisa menggunakan one sample at t-test gitu. Jadi seperti itu. Sama selanjutnya juga penelitian komparatif, itu biasanya dua sampel, membandingkan dua sampel. Misalkan penelitian pengaruh motivasi belajar terhadap peningkatan IP misalkan. Jadi ingin melihat satu motivasi belajar ini ada pengaruhnya nggak terhadap terhadap peningkatan IPK. Nah itu biasanya melakukan komparasi gitu, perbandingan. Nah jadi bisa kita lihat di situ ada relasi, ada dibagi dua lagi, ada yang relasi itu berarti berhubungan. Jadi dua sampel ini berhubungan. Ada juga yang independen, tidak berhubungan sama sekali. Bagaimana Pak bisa tahu itu berhubungan atau tidak? Ada teknik perhitungannya. Anda bisa menggunakan teknik korelasi untuk melihat itu berkorelasi atau tidak, berrelasi atau independen. Di situ ada, kalau datanya nominal bisa pakai McLemore, kalau datanya ordinal bisa pakai Wilcoxon, kalau datanya interval rasio bisa menggunakan Poirot sample. Sama kalau independen bisa kita baca sendiri di situ ya, bisa Visor Exact, Whitney, independen. Oke, sebelahnya lagi ada komparatif lebih dari dua sampel. Nah, penelitian jika itu sampelnya lebih dari dua sampel ya. Jadi ada 3 variabel gitu ya, ada 4 variabel, Anda bisa menggunakan itu. Anda bisa menggunakan ini gitu, komparatif lebih dari dua sampel. Nah, setelah itu ada penelitian yang berhubungan ya, korelasi, penelitian yang mencari hubungan, ada hubungannya enggak ya? Hubungan motivasi belajar terhadap kedisiplinan gitu. Apakah semakin tinggi orang bermotivasi, semakin disiplin dia, atau seperti apa? Nah itu contoh penelitian yang korelasi. Di situ hubungan korelasi biasanya seperti itu juga. Nah kalau datanya nominal bisa menggunakan kontingensi, kalau datanya ordinal bisa menggunakan Spearman rank, kalau datanya interval atau rasio bisa menggunakan Pearson product moment. Jadi itu, ini panduan cara memilih teknik statistik gitu. Jadi pada hakikatnya Anda harus mengenal macam data dulu, Anda harus mengenal bentuk hipotesis Anda apa, dan juga Anda harus mengenal itu berrelasi atau independen. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa Anda gunakan untuk penelitian Anda nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.